menjaga etika kita, tidak menjaga sopan santun kita, tidak menjaga akhlak kita, maka kita termasuk orang-orang yang belum berbakti, masih durhaka. Contoh kecil, nang kok kayak gula nang, ya bu, nanti gula nih, duitnya nanti nyakinya, di duitnya supaya nol, supaya itu tak pakai. Atau mungkin tidak sampai kata-kata seperti itulah. Dia lagi asik nonton bola, kayak nonton apa, main handphone. Nah, tuh kok kayak gula nentek. Ibu, ini duitnya bu. Terus ngurungkan. Gula si ono kok malah butuh barang. Terus mau segera handphone, bu. Konek lama mam. Tamu, si awan, mau sore, rawis pas kopi. Dia nggak ngomong sama orang tuanya. Ngurungkan. Nggak keluar ucap, nggak dalam hati. Dikerjakan, bukan nggak ini, dikerjakan. Ulang orang. Ini bu, gula nih. Itu dikategorikan anak yang tidak berbakti. Yes. Ini perlu hati yang benar-benar ya, karena itu derajat yang paling tinggi itu adalah menjaga perasaan orang lain, apalagi khususnya perasaan kedua orang tua kita. Ya. Lalu beliau memberikan kepada kita yang terakhir, dia mengatakan wala tarud awwala sa'ilin yas'aluka wahdar min dzalik. Dan jangan sekali-kali menolak kepada orang yang pertama kali meminta kepadamu. Dan berhati-hati sampai engkau melakukan perbuatan tersebut. Jangan sampai menolak pertama orang yang meminta kepadamu. Kita lihat keluar rumah tidak ada yang minta, siang baru ada yang minta. Ini sekali tidak cerita sodakoh ya. Kalau sodakoh pasti dianjurkan, minta lah. Itu berarti termasuk orang yang minta pertama kali kepada kita. Jangan sampai kita tolak, beri sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Pastilah ada rahasia yang sangat besar, yang sangat mulia, yang kita tidak tahu dan kita pasti akan merasakan kalau kita menjalaninya. Jelas ya? Ya. Selanjutnya beliau menjelaskan lagi sekarang tentang sedekah yang afdal, yang mulia kepada siapa? Ya. Tentunya kepada fakir miskin, ya, kepada orang-orang yang tidak mampu, ya, mungkin janda yang miskin, anak yatim. Tapi siapakah yang lebih afdal dari mereka? Saudara kita atau orang lain? Orang dekat kita atau orang jauh? Tetangga yang dekat atau saudara tapi jauh rumahnya? Yang mana yang didahulukan? Di sini beliau terangkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tasaddaqta fabda bi aqaribika wa arhamikal fuqara wa jiranikal muhtajin فإنهم أولى به من غيرهم والثواب في الصدقة عليهم أكثر وأعظم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة على الأقارب صدقة وسيلة وقال عليه الصلاة والسلام المتعدي في الصدقة كمانعها ومن المتعدي an tu'ti sadaqatika lil ajanib wal aba'id wa anta ta'lamu anna aqaribaka wa jiranaka ahwaju ilaiha. Beliau memberitahu kepada kita, dan apabila engkau bersedekah maka awalilah atau dahulukanlah sedekah itu kepada orang-orang dekatmu, kerabatmu, dan mereka yang masih ada hubungan rahim kepadamu, paman, bibi, ponakan, ya, saudara, sedekah kepada mereka. Itu yang lebih engkau harus dahulukan. Dan selanjutnya siapa? Wajiranikal muhtajin, dan tetangga yang membutuhkan, tetangga kita yang membutuhkan. Ya. Jadi saudara, orang-orang dekat kita, kerabat kita, dan setelah itu apa? Tetangga kita. Fa innahum aula bihim, karena mereka itu lebih utama,
lebih harus diutamakan ketimbang yang lainnya. Dan sedekah kepada mereka itu mendapatkan pahala 2 dan lebih besar dan lebih mulia. Ya, mendapat pahala 2 dan pahalanya lebih besar dan lebih mulia. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, dia menyebutkan sedekah kepada orang-orang kerabat kita, saudara kita, itu adalah sedekah dan silah. Artinya apa? Kita memberi sedekah dan kita juga silaturahim, menyambung daripada silaturahim. Dan bersabda juga Nabi SAW memperingati kepada orang-orang yang bersedekah tidak mendahulukan saudaranya, tapi mendahulukan orang lain. Ya. Tetangga, saudara itu orang-orang dekat. Ya. Apa itu kata Nabi SAW? Orang yang sengaja di dalam sedekah, maka dia seperti orang yang mencegah daripada orang yang sengaja memberi orang lain, sedangkan saudaranya ada yang membutuhkan, maka sama seperti orang yang tidak bersedekah. Orang yang memberikan sedekah kepada orang lain yang jauh, bukan tetangga, bukan saudara, sedangkan ada tetangga dan saudara yang lebih membutuhkan, maka orang itu tadi seperti orang yang mencegah atau tidak mau sedekah. Padahal sudah keluarkan duit, masih rugi. Tidak dapat pahala. Nah, ini karena itu. Disinilah saya ingatkan lagi pentingnya orang belajar, pentingnya hadir majelis taklim. Kita itu kalau mondok sudah tidak mungkin. Umur kita berapa? Sudah tidak masuk di akal, tidak bisa dihitung-hitungan. Lalu bagaimana cara mondoknya kita? Karena pondok itu adalah tempat yang paling efektif untuk kita bisa menjaga diri kita. Bagaimana caranya? Hadir majelis taklim, ngerti ilmu. Kalau ngerti ilmu seperti saat ini tadi, contoh kecil saja. Mulai saat ini kita bakal sadar, oh ternyata selama ini saya salah. Kalau memang melakukan hal itu, kalau benar dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ternyata saya benar, pas. Inilah nikmatnya orang menuntut ilmu. Nikmatnya orang belajar. Jadi daripada tentang sedekah, ya. Nanti beliau akan menyebutkan lagi tentang sedekah sir dan lain sebagainya. Ya, insyaallah taala wallahu a'lam bishawab.